untuk menyampaikan ceramah agama maupun tausiah agama, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'alul lima yurid. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal imani wat tauhid wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yawmina hadha ila yawmil wa'di wal wa'id. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Shadaqallahul azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u yawmal qiyamati ma'a man ahabba, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalik minasyahidin wasyakirin. Wa wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabbihi wal ali, amma ba'da. Hadratul kiram, para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Allah sekali lagi memberikan kita kesempatan berupa perpanjangan umur, serta Allah titipkan kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa memanfaatkan umur dan kesehatan itu dalam waktu yang penuh dengan kebaikan ini, bersilaturahmi di musalla yang insya Allah dan besar harapan kita di tempat yang kita laksanakan pada malam hari ini dinazar dan dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Dan berharap dengan perkumpulan kita ini dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat kita senantiasa dikabulkan dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan dan selalu kita senandungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca, utamanya di bulan penuh dengan kemuliaan ini dan terlebih di dalam sholat maupun di luar sholat, kita semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada beliau dan berujung dengan diistiqomahkannya kita mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Amin Allahumma amin. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun ucapkan ribuan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya karena di malam ini pula ulun diminta dan dipercayakan serta diamanahkan oleh utamanya masyarakat di sini yang kemarin malam semalam sudah dilanggar di sebelah situ. Ulun diminta lagi di sini. Nah, kalau seandainya apa yang ulun dapat sampaikan nantinya yang merupakan buah hasil daripada apa yang sudah kita berkumpul di sini, kalau itu merupakan kebaikan dan kebenaran, tidak lain adalah bimbingan dan taufik serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seandainya ada kesalahan dan kekhilafan, baik ulun nantinya tersambat segala macam-macam, ulun minta halal dan minta ridha. Terlebih lagi kalau seandainya apa yang ulun sampaikan nanti sama kayak malam semalam, pun ada bertangguh-tangguh sudah pikir aja malam Yusuf bisa sama pulang sako itu ngalinya bila mau tak gitu. Lah aku pilih jawab
Jadi bila kok kurang amunisi, tentang ini ketahuan bukannya pulang. Nah kalau seandainya ada yang sama, tidak lain dan tidak bukan, kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu tersebut dalam diri seseorang adalah bil mudzakarah, dengan diulang-ulang. Jika bahasa orang lain itu direview ulang, direwender ulang untuk diingat-ingat kembali. Setidaknya lebih memantapkan kita lagi dari pertemuan yang sebelumnya, dan mudah-mudahan berakhir kita di bulan Rabiul Awal kita ini diistiqomahkan kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh para habaib kita, tuan guru kita, yang tidak lain adalah merupakan wasilah semua tersebut daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah sebutkan di Al-Qur'an, qul bifadlillah, wahai Rasulku, kekasihku, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, bifadlillah, hanya dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan hanya dengan berkat rahmat Allah lah hendaklah mereka tersebut falyafrahu, bergembira, bahimung hati, ya bahasa kita. Dan yang mana dengan mendapatkan dua karunia Allah dan rahmat Allah tersebut, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan selama di dunia. Apa yang dimaksud daripada bifadlillah wa birahmatih ini, karunia Allah dan rahmat Allah ini, Sayyidina Abbas mentafsirkan daripada maksud dua yang ini adalah, pertama bifadlillah, karunia Allah, ujar beliau menurut penafsiran beliau adalah bifadlillah bermakna ilmin nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Sementara wa birahmatihi, yang masuk dengan rahmat Allah, yang kita dituntut untuk bergembira, berhimung-himung hati. Kata beliau, kata Sayyidina Abbas menyebutkan yang dimaksud dengan rahmat itu adalah wujudnya, hadirnya baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Maka dengan dua hal ini orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, dan ia mendapatkan karunia Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka berhak mereka tersebut bergembira. Kenapa rahmat itu disebut dengan wujudnya Nabi Muhammad? Berdasarkan ayat lain yang menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai engkau Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat sekalian. Maka berhak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan malam ini menjadi ilmu yang berkat apa yang bisa kita amalkan nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Abdul Lais As-Samarkandi menyebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, disadur kembali oleh Al-Imam Muhammad bin Nasr. Di situ disebutkan yang menyinggung tentang perkumpulan kita malam ini, kurang lebihnya lah seperti itu. Ujar beliau, man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdir ay yahfadha min dhalikal 'ilmi syai'an falahu sab'atu karamatin. Barang siapa berkumpul dengan orang alim, nah itu kumpulan di sini tuh kita, guru-guru kita, ustadz kita, ulun kebetulan kada orang alim diminta akan aja kumpul dengan tutuha kita. Dan seandainya dari perkumpulan tersebut tidak mampu mengingat, kadang-kadang kita mengatakan apa yang disampaikan tadi, ya mungkin kira-kira ujar guru Al-Fatihah, batur formasi di belakang ada sandar sini, batur guring misalnya. Tuntuk Al-Fatihah kan gue bangun pulang sih dia satu matanya ceramah aja, satu matanya aja misalkan minta maaf lah, misalkan ujar Imam Abu Lais menyebutkan yang seperti ini, falahu sab'atu karamatin. Orang yang seperti ini kan tidak mampu mencatat tuh pada intinya, kadang mengatakan seandainya beli ke rumah atau nih orang jadi 6 menit kenapa disampaikan orang tadi, nah tuh maunya tak ada tahu kenapa disampaikan kamu tadi mendengar, jangan bahasa lebih itu tadi dia mendengar apa aja sudah, kenapa juga Fatihah pulang kada sahul lalu. Orang yang seperti ini, kata Imam Abu Lais, tetap ditulis
sebagaimana orang yang taat. Kapan? Meskipun inya kada mendengar. Di mana sisi taat tersebut? Manakala duduk meskipun kada mendengar, inya sudah dicatat karena jauh daripada kemaksiatan. Ngintu barang bemantaknya kada maksiat. Dan dikhawatirkan kalaupun seandainya kada bermaksiat juga, takut tak keluar. Kenapa tak keluarnya tuh? Lah kupindah kada katanahan bila maksiatnya. Barangnya dihadir di situ gil syukur sudah. Ya walaupun nang kulihan itu kan tidak misalkan itu barang untungnya tuh di situ. Nah itu nang bagian daripada kekeramatan dalam arti kemuliaan orang yang hadir di majelis ilmu tersebut, ia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga menyebutkan bahwasanya hadir kita di sebuah majelis ilmu tersebut, di antaranya banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya orang tersebut begitu hadir dan termasuk tadi tidak kada ingat jika tenang disampaikan tadi pulang disebutkan dalam kitab Syarh Salikin kalau pada salah di juz 1 wuqufuka baina yadayyi waliyillah khairun laka min an ta'budallah hatta tataqatta'a irban. Kau hadir di majelis ilmu, dihadir di hadapan para aulia Allah satu mat, dan kada ingat tadi satu mat duduk itu lebih baik nilainya di sisi Allah, bahkan sampai dibanding dengan orang yang beribadah sampai kebanyakan beribadah awak ini tak begitu mamak dibanding tuh bisa beribadah ketukan beribadah mati awak ini tak cang dibanding orang yang di hadapan para aulia Allah. Dan kita berharap kehadiran Rasulullah, rohani Rasulullah hadir itu lebih baik pulang dibandingkan orang beribadah yang sampai awak tak. Ditanyakan menurut riwayat lagi, hayyan au mayyitan, apakah saat kita hadir tersebut orangnya hidup kah meninggal kah? Dijawab lagi, hayyan au mayyitan, orangnya meninggal kah? Kada. Nang penting bakumpul di situ, orang tersebut tetap mendapatkan fadilah daripada ibadah tersebut. Sampai diukur lagi, berapa lama pulang lawasnya? Berapa lama? Disebutkan dalam itu kasyayyi baydatin, diibaratkan kayak orang memacahin talu dimasaki berapa lawas tuh? Satu matangnya tuh tetap akan mendapatkan keistimewaan itu. Nah besar pula harapan kita berkumpul sini, berhak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah yang disebutkan di dalam kitab itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lain kita berkumpul di sini memupuk rasa cinta kita. Dengan berujung daripada rasa cinta tersebut bisa mengikuti lagi apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut, hingga berujung dengan kecintaan tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam kitab Jauharul Mawhub bahwasanya nanti kelak di padang mahsyar ada seorang laki-laki yang diseret oleh malaikat, hendak ditimbang di mizan, ditimbang. Begitu ditimbang amal perbuatan seorang laki-laki itu, laki-laki yang itu disebutkan kada binian. Bahkan dalam kitab Hasyiah Abi Jamrah itu gurulah saikung nang terakhir keluar daripada api neraka berarti terakhir masuk dalam surga. Di situ berjenis kelamin laki-laki, mudahan jangan kita di situ. Terakhir keluar pada neraka berarti terakhir juga masuk ke dalam surga. Laki-laki itu jenis kelamin. Padahal nih kalau menurut riwayat itu banyak kejadian jar masuk neraka, tapi buktinya begitu keluar pada neraka sekalinya lelaki yang terdidik. Kemudian kita jangan termasuk dalam di sini. Tapi Imam Hasan Al Basri masih berharap menjadi sini. Mudahan akan saya ikut itu. Imam Hasan Al Basri mudahannya aku nang terakhir itu. Itu beliau menunjukkan tawaduknya beliau sidin tenang. Arahnya tahu dinam penting masuk surga daripada kada masuk surga sama sekali. Marah terakhir. Nah orang tawaduknya kita ini berharap mudahan lebih gairah hisab lah. Menurut saya walaupun besar harapan kita apa berharap tuh. Cuman Imam Hasan Al Basri marah aja aku terduga apa. Yang penting ujungnya masuk surga. Nah, bahasa kita tuh marah di jamban saja jamban surga. Tapi sangat ada mungkin di surga tuh berjamban ada daripada tawaduknya tuh. Nah, ketika laki-laki ini diseret dan hendak ditimbang sudah,
Begitu ditimbang, saat itu amal buruknya, kejahatannya lebih banyak dibandingkan amal perbuatannya. Kemana sudah mangga ini? Ada lain lagi sudah. Alamat sudah. Begitu hendak diseret laki-laki tadi, hendak dilemparkan ke dalam api neraka, timbullah hadratullah, Allah menyampaikan, hai malaikatku, tahan dahulu, tahan. Takuni lagi kepada seorang laki-laki ini, takuni. Barangkali selama hidup di dunia ia pernah cinta kepada orang soleh. Apabila ia cinta kepada orang soleh, ampuni dosanya, silakan masuk ke dalam surga dengan rahmat. Dengan rahmat, silakan masuk. Ujar malaikat, ahli maksiat, adalah ikam nisuah di dunia cinta kepada orang soleh lah. Bila ikam suah cinta orang soleh, Allah Taala ampuni, silakan masuk surga. Begitu ditakuni jawabannya, kada pernah cinta dengan orang soleh. Ini makanya Nabi menyebutkan, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Kelak orang tersebut akan dikumpulkan, diguyupkan dan digemuakan bersama siapa yang ia cintai. Jadi hati-hati benar kita ini mandak cinta katujunya kita ini kepada nang menyelamatkan atau kada. Ini kan ya Allah, nah anak-anak bah bila mau urusan K-pop, awan Korea, awan drakor tuh, ini nang bepirang 4 jua bepirang. Nya rambut caget nang 1 4 jua nang itu. Jejak perguruan guru mukti di pondok sudah menyambat buahnya itu berbungul dapat duit. Mungkin kita berbungul bujung ada sembeti orang wara. Enggak, kadang apa? Sadar-sadar meletakkan kecintaan yang menyelamatkan atau kada. Dan kada ada jaminan di umum patin lain. Nah, akhirnya laki-laki ditanya oleh malaikat, adalah jawabannya kada ada. Begitu hendak ditarik oleh malaikat pulang, sudah lemparkan saja, hadang dulu Allah Taala hadang. Allah menampaikan Rahman dan Rahimnya. Artinya apa? Kalau dibanding keikmal manusia, putih berataan, satu titik aja nah hirang tuh buruk berataan itu manusia. Tapi bagi Allah Taala tidak. Hitam berataan, satu titik putih nang di pandang Allah Taala. Kita nih kalau boleh sekali baik, sekali aja buruk, bilang buruk tuh dinyatakan berataan. Manusia malah pokoknya nang disambati itu sudah ada kisah. Makanya salah satu Luqmanul Hakim, nama beliau yang termaktub dalam surah Luqman. Beliau ini pernah membawa anak sidin, nak tahulah kayak apa pemandiran orang di luar. Mudahnya di luar tuh orang menilai, jika bahasa ini sosmed tuh gue netizen, netizen kata juga komentar, nang di komentar ini orang kan tahu bisa. Nah jadi Luqman nak tahu kita naklah kayak apa pemandiran orang di luar, mudahnya orang menilai. Sementara ini kada tahu kayak apa bah. Ini keledai kita bawa keluar. Keledai halus pada kuda, taganal pada kambing keluar. Di sini ada. Dibawa keledai berjalan. Kan dibuati nih keledainya kan dibuati berjalan gitu. Kada lewas selalu di tengah orang banyak. Jangan boleh kita tuh nongkrongan duduk di warung toh. Kan apa di warung tuh ini umpama aja kisah. Lalu disambati orang dah. Hanya lalu jurang yang berjalan anak itu ada keledai yang dibuati, jangan dibuati, kan ada lepas jalan. Hana di komentari orang inggih baik, kayak apa lagi bah? Nak ikam naik ke atas, abah mairet. Naik anak, lalu abah, lalu pulang di padang manusia, disambati orang, rumah anak ketulahan. Nyamannya di atas kuitan disuruh mana rek? Hana sambati orang lonak, kayak apa bah? Ikam turun, abah naik. Abahnya pulang lalu berjalan, imbah berjalan lalu pulang lagi keledai tadi dikomentar orang pulang, umak kuitan kurang ajar, seorang tuh aja kabakalah lawan anu, anak disuruh menarik, kan serah bersalah tuh, kadang ngebujurnya ini, kayak apa nih bah sampai orang terus, kayaknya sudah, kita naik berdua, lalu pulang berjalan, ngarang keledainya kecekot nang kayak ini, barang halus dibuat berdua. Berjalan begitu berjalan melihat orang banyak pulang melihat nang berdua baranak bungulnya binatang nang halus dibuti berdua jangan parahnya turun pulang bahaya apalagi bah sudah kada boleh ini keledai kita turun kita angkat berdua keledai diangkat berdua dianggung disambati orang bungulnya jurang keledai diangkat jangan dibuati salah bersalah ada dia yang bujurnya makanya para ulama menyebutkan itu ridwan nas ghayatun la tudrak. Untuk mencapai orang lain tuh tujuh lawan kita itu ibarat puncak gunung nang kada di titik. Sata balungan nih. Mengulah sata balungan kageluan kita belum tentu pasti ada kada tujuh. Pasti ada kada tujuh. Kayak itu ya sudah jangankan kita. Nabi Muhammad saja ada kada mau tujuh. Bahkan kada cukup sampai di situ Allah saja disambat Allah diisi anak.
Makanya disambat lam yalid walam tidak beranak dan tidak memperanakan sampai gitu kada aman berataan mungkin itu mati gini sampai kurang dua arwah si anu nah secara baca kada kayak apa lagi. Nah itu akhirnya laki-laki tadi ketika sudah ditarik ujar Allah Ta'ala coba tanyakan lagi barangkali ada kebaikan tanyakan apa lagi Allah ini orang sudah buruk coba bang tanyakan kepadanya apakah selama hidup inya di dunia pernah sekadudukan dengan orang saleh. Kalau pernah sekadudukan dengan orang saleh ku ampuni dosanya dan silakan masuk surga dengan rahmatku. Begitu ditakoni ahli maksiat suahala hidup sakadudukan dengan orang saleh ya kabar kita suahala umat hadir di langgar mana nih langgar Nurul Kiram umpamane bila suhu persaruan barang di ujung mana keduduk tak untak aja tuh masih ku ampuni umpama. Begitu ditakoni lagi adalah suah hidup sakadudukan dengan orang saleh bayi sama itu malaikat benar ternyata begitu ditakoni jawabannya kada pernah juga gimana begini padang tagar juga apa padang hafal kira-kira diam ada tahu juga ada jadi tarsan kan suah lalu sudah begitu anak ditarik oleh malaikat ya Allah ini orang sudah kemacetan luar biasa ada pernah juga anak ditarik hadang lu jaga telah hadang takuni lagi takuni Allah Ta'ala mencari mungkin ada celah kebaikannya dicari kebaikan itu begitu ditakuni lagi adalah nah apalagi tolong takuni lawannya apakah selama hidup di dunia satu kampung barang dengan ulama satu kampung barang dengan orang saleh kalau sekampung barang meskipun kada sakadudukan kada cinta juga aku ampuni karena berkat sekampungnya tidak ya malaikat adalah lagi suasa kampung kada suasa kampung kau dengan saleh bahkan aku benci dengan orang saleh umaylih benci lah kada pernah sekampung pulang kira seorang ini membacakan tak kumpul kau orang banyak paling mahak kada menyambat mudah-mudahan itu kumpul balik orang sarwan hanya tempat datang ajar guru itu bubuhan grup ama yasifun bila mau aja al-fatihah sunyi kada dan datangnya ampun rumah kutub-kutupan siapa mah habiskan pemakan nek dan datangnya begitu dua subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun bro di tangan pulang takutan pulang ampun rumah kok bila ada mayu bubuhan nang lainnya nih hanya datang ke kampung bila kada enggak boleh pulang ke lain kada menyamanakan kada memberikan manfaat ujar Imam Ghazali orang ini termasuk bagian daripada 3 golongan manusia ada manusia bimanzilatil kiram dalam kitab Paraqil Ubudiyah itu ada kedudukan seperti malaikat baik manfaat ke seorang khairun nas anfa'uhum linnas baik-baik manusia mampu memberikan manfaat bagi orang lain kalau kada kawan ini ada nang kedua bimanzilatil jamadat diibaratkan seperti batang pohon kayu nang kada ada manfaat buah dan daunnya banang kada kawan tapi setidaknya walaupun kada bermanfaat inya kada merugikan ke orang lain seperti pohon kayu gilanya paling kada ditambang awak gasang kayu bakar ada itu manfaatnya. Jangan sampai kata Imam Ghazali yang ketiga bimanzilatil aqarib diumpamakan seperti kalajengking mana manfaatnya begeduh kalajengking nah kayak ini manfaatnya kan ada jauh bahkan daripada para ulama sekampung pun kan muyak sudah malaikat ujar malaikat ya Allah lemparkan saja orang yang kena api neraka begitu hendak ditarik hadang hulu Jawa Ta'ala hadang tapi ampihnya nih hadang terus sumat lagi kalau tempat haji aja ada lawas lagi diringkas tadi kada besambutan cepat aja hadang lo jalan hadang coba tanyakan lagi apakah selama hidup di dunia satu namanya pernah sama dengan nama orang saleh kalau namanya sama dengan nama orang saleh ampuni dosanya nah ini pentingnya nih naran kada bapak kita hendak mengganti itu kada ada banyak riwayat yang menyebutkan di zaman Nabi itu kalau kada khilaf nama seorang sahabat tuh kada tapi viral Pak di buku-buku kitab-kitab sejarah tuh kalau kada khilaf naran sahabat nih huzun mengerti guru sadih naran sadih huzun sadih jadi ujar Nabi tahu kayak apa jadi aku ganti benar nah ujar si orang tadi aku kok hendak mengganti dengan nama yang sudah abah ulun beri ya Rasul Nabi kan maksa ya sudah tidak bisa lah imbah tagur Nabi itu setahun tadi terus pas benar jadi doa penting benaran jadi dalam hadis menyebutkan innakum satud'auna yaumal qiyamah bismikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum wa fi riwayatin fa hassinu asma'akum
Ujar Nabi, kelak engkau di padang mahsyar, perkumpulan manusia, mata manusia pertama zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dipanggil di padang mahsyar nanti kaina dengan namamu dan nama abahmu. Nabi menyebutkan di akhir, fa ahsinu asma'akum, maka baikilah urusan nara. Wah, dan anak ada baik masyarakat malam ini. Dah sembilan lawan guru, ada bapak lah benar. Saganti juga. Sebagian naran ada bapak boleh aja. Banyak aja ribet kan bagian naran harap Tuhan ada bapak juga. Paling kada dah. Jadi nama itu sangat berpengaruh. Setidak-tidaknya nama-nama baik tersebut ada memberikan efek. Setiap panggilan ada mengandung unsur doa. Asal jangan nama anuha. Apa dalam kitab Anatul Talibin tuh ada kuitan nih menarani naran anaknya Allah. Jangannya Abdullah juga. Allah teman betul enggak? Ya dalam kitab Anatul Talibin tuh naran anak Allah, malah pikiran tukang tasbih makin menggetar sama itu ke Allah. Ada tentang anak tuh dalam kitab tuh disambar patir mati ke anaknya. Ada menyaingi habutungan. Mati ke anaknya. Nah, tadi ujar Allah Ta'ala, kalau tanyakan kepadanya, kalau namanya sama dengan nama ulama, silahkan ku ampuni dan silakan masuk dalam surga. Ternyata begitu ditakuni, adalah naranmu sama dengan nama orang soleh? Ternyata jawabannya, kade juga. Mai bilang sarabengnya, kade juga naran nama orang soleh, apa yang naran deh? Jadi nama orang bahari itu simpel, kade berhikmat nang model nang apa? Wah ini lah, wah. Alihnya sudah diartikan tuh tuan guru mah anu akan yun guru tuan guru siapa anak lelakian nah guru beri nama anak ulun jadi sirin Abu Bakar bagus dah mah jangan guru jaga Tuhan nah banyak Tuhan dan sana arwah bapak umay juga mau itu na anu may Usman marina kame itu gegeringan sini umah sarabes salah jadi kayak apa lagi bingung memang bagus sudah tuh. Ayo je barang di muka tuh ada Muhammad ke belakangnya ada napakah barang aja. Yang penting ada nilai bagus di situ. Ternyata ditakuni narannya kada juga sama dengan nama ulama dan juga malaikat ya Allah. Ini orang mau benar sudah nalain Mbak Andri dah. Lemparkan saja ke dalam api neraka. Ujar Allah Ta'ala hadang dahulu hadang sekali bujuran lah sekali bujuran yang banyak PHG. Sekali lagi Allah Ta'ala lah. Apakah ia pernah di dunia pernah cinta kepada orang nak orang tuh cinta kepada orang saleh tahalat apakah ia cinta kepada seseorang nak orang tuh cinta kepada orang saleh bila ada ku ampuni dengan rahmatku ternyata begitu ditakoni malaikat adalah ternyata jawabannya ada di sini akhirnya yang dalam riwayat itu menyebutkan seorang laki-laki itu dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau model pahala ada apa gitu. Nah ada suatu amaliyah yang tertentu yang bisa menjadi di situ tuh ada mengundang rahmat Allah Ta'ala. Makanya Nabi menyebutkan wa imatatul ada anit tariq sedekah, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan itu bernilai sedekah yang bisa jadi itu mengundang rahmat Allah lalu diampuni. Dan hati-hati pula amal nang halus pinanya laku di situ mengundang murka Allah. Gampang aja contohnya. Kayak kita nih biasa kawanan nah anu maneh bila dia tetap kawanan tapak ada sare hari itu tapak ma'amuk tapak bisul kawan kasihan nah disitulah asbab murkanya tuh di situ ada tercatuk namulah penyari orang nah nang di sini nah barangkali ada sesuatu nang asbab sesuatu menjadikan rahmat Allah Ta'ala sayang lalu diampuni di situ. Nah cuman jangan berharap apa mau surga dengan rahmat bermodal cinta gitu sampai yang kada lain pulang tuh modal kan awangin tuh. Nah artinya apa dalam riwayat ini menyebutkan kalau cinta dengan orang atau orang soleh atau cinta bahkan dengan orang dan orang itu cinta dengan orang soleh tidak menutup kemungkinan bisa menyelamatkan orang tersebut apalagi ditautkan kecintaan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW yang ujung semuanya kita bisa mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW dan besar harapan pula dengan mengikuti tersebut kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini yang dapat ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf, minta halal minta ridha hadana Allah wa yakum ajma'in wa hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.